Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam sejahtera. Sampaikan salam terbaik saya untuk keluarga di rumah ya. Yang sudah subscribe, saya aturkan banyak terima kasih. Yang belum, silakan diklik tuh tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya bisa tetap berkarya teman-teman ya. Oh iya, jangan lupa pakai masker ya teman-teman, karena sekarang bulan Juli 2001 itu kita lagi puncak-puncaknya COVID-19 ya. Serem lah teman-teman. Tetap jaga protokol kesehatan, juga tetap kita menggunakan masker teman-teman. Mudah-mudahan badai cepat berlalu. Pada video kali ini saya tidak akan ngebahas tentang perangkat ataupun tidak akan ngebahas tentang tutorial, tapi akan saya bahas adalah tips-tips apa saja yang tidak boleh dilakukan di frekuensi. Di frekuensi ini maksudnya ya, di 14 sampai UHF, VHF, HF. Nah, di situ nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini frekuensi adalah frekuensi publik. Jadi namanya publik, setiap orang bisa dengan bebas mempergunakannya. Terlebih untuk rekan-rekan yang sudah memiliki izin, bebas untuk mendengarkannya, tidak dibatasi oleh kalangan teman-teman, kebayang kan? Nah, jadi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di frekuensi. Ya, sederhananya seorang breaker tidak boleh apa aja di frekuensi. Nah, gitu. Yang pertama, di frekuensi tidak boleh memutarkan lagu atau nge-broadcast atau karaokean. Karena apa? Karena memang alokasinya nih frekuensi untuk ngobrol ya, untuk berdialog, untuk sharing, untuk bertukar informasi, bukan ngejam lagu. Kalau ngejam lagu kan muter lagu, berarti si orang lain tidak bisa masuk. Nah, ini udah beda dengan fungsinya. Bahkan di Rappi sendiri ada poin yang menyatakan tidak boleh broadcast. Di Orari pun demikian, apalagi ya. Kalau mau nge-broadcast udah dengerin radio FM aja lah ya. Pertama itu tidak boleh membroadcast lagu. Contohnya apa? Oke, akan saya kasih contoh teman-teman ya. Nanti teman-teman bilang hoax. Ini dia contohnya. Satu-satu daun berjatuhan berserakan. Yang kedua, tidak boleh tidak memberikan jeda atau spasi ya. Intinya rekan-rekan harus memberikan spasi atau jeda 1 sampai 1,5 detik sebelum kita mijit PTT ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang lain yang ada berita lebih urgent kita bisa dengar ada yang masuk. Jangan tiba-tiba habis ganti udah langsung pijit PTT, bahkan belum bilang ganti udah dipijit PTT. Nah, itu sesuatu yang nggak boleh teman-teman ya. Kasihlah kesempatan orang lain untuk join kontak ke kita ya. Barangkali ada sesuatu yang lebih urgent yang harus disampaikan daripada hanya kita ngobrol ketawa ketiwi kesana kemari kan. Nah, makanya ingat harus memberikan jeda atau spasi lah teman-teman ya. Contohnya begini. Itu Om, iya, mudah-mudahan sehat Om Ganti. Alhamdulillah Om Yudi sehat selalu. Gimana kabarnya Om? Baik. Gimana cuaca di sana? Nggak hujan Ganti? Cuaca sangat stabil, dingin sekali begitu dari pagi sampai siang Om. Wah, masa? Luar biasa, seperti di Taiwan. Padahal Raja Polah betul. Demikian korek Raja Pola, begitu suhunya kayaknya 16 derajat deh. Raja. Yang ketiga, jangan iseng ngejam orang lagi ngomong ya. Hindarilah, kasihan teman-teman ya. Kita kadang-kadang pengen iseng, si A si B lagi ngomong, kita tiba-tiba jam aja sama kita beberapa detik sampai atau yang si A nya nggak bisa kedengaran suara si B atau sebaliknya. Janganlah, hargain orang. Kita pun nggak ingin kan kalau kita lagi ngobrol tiba-tiba di jam ya.
Nah, jadi buat teman-teman yang suka jahil, nah sekarang jangan lagi, karena itu ada hal-hal yang tidak sopan, tidak pantas dilakukan oleh seorang breaker. Contohnya bagaimana? Nih, ini saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh aja. Ini contohnya teman-teman saya semua. Saya minta seperti ini biar teman-teman ngelihat, oh begini, oh begitu. Jadi ini bintang film semua lah yang pemerannya ya. Settingan sebetulnya ini. Biar teman-teman tahu seperti ini kondisinya. Yang kecil tapi sih jadi demi brother saya panggil lagi lah coba Anding dong masih di sini. Iya masih. Iya tuh udah access pisan. Oh masih access. Klik. Yang keempat, jangan meniban orang yang lagi bicara. Ya, kadang-kadang ada loh teman-teman yang iseng ya, karena perangkat saya besar, pengen ngetes power kita. Orang si A lagi, si B lagi ngobrol, tiba-tiba kita ngomong, A tembus nggak? BB tembus nggak? Gitu ta. Janganlah, hormati orang lain sedang berbicara ya. Dan kita pun akan nggak enak kalau kita lagi bicara sama orang lain digituin, gak enak kan. Nah orang lain pun sama, janganlah ya, jangan terlalu arogan. Hoi tembus gak? Kalau saya pribadi kalau ada yang gitu, yuk tembus gak? Saya emang gak bakal denger, diem aja. Kalau mau masuk ya silakan dispasi, kan udah disiapkan spasinya ada di situ. Silakanlah kalau mau join kontak di spasi, jangan niban orang lagi bicara, nggak sopan itu teman-teman. Mohon masih Pak Jun, maka masih di kupingkeun. Ada yang masuk ini teh. Bro, ngebreak dulu atuh Pak. Lagi bicara ditutup ganti. Mana breaker? Breaker mana? Breaker toilet. Ya, begitulah. Sopan santun ngebreak ya. Kalau orang lagi bicara diam dulu. Nanti kalau ada koma, nah masuk. Terus yang kelima, jangan menggunakan kata-kata kasar, ya kan namanya kata-kata jorok, kata-kata porno, janganlah ya. Terus yang namanya frekuensi kan seperti saya tadi bilang, semua kalangan didengarkan, kan kita nggak enak ya. Kita ngobrol kasar sama si A karena memang udah akrab, kan belum tentu si Z yang nggak kenal sama kita. Jangan sampai kita ditandain, wah si Yudi kalau ngomong kasar, kalau si Yudi kalau ngomong cabut kan gak enak ya, dicap jelek lah. Jangan, kita ngobrol santai aja, relax, santai, bercanda dalam batas-batas kewajaran. Jangan ngomongin porno juga, jangan di situ. Jangan nyebar kebencian, jangan nyebar hoax, jangan pokoknya teman-teman ya. Itu yang kelima. Yang keenam, jangan menggunakan power berlebihan. Di Rapi itu, anggota Rapi itu hanya boleh menggunakan power sekitar 25 watt untuk Rapi. Sedangkan untuk anggota Orari hanya diperbolehkan menggunakan power sekitar 100 watt untuk Delta atau Golop. Ya. Jangan menggunakan power berlebihan untuk apa ya. Pengen disebut wah kan udah nggak zaman lah teman-teman ya. Kita pergunakan aja power seperlunya. Kalau memang masih dalam kota ya low juga bisa, 3 watt pun jalan lah ya. Kecuali kalau mau ke luar negeri, beda lagi dengan menggunakan antena khusus. Mungkin teman-teman ya alokasi frekuensinya khusus pula di HF biasanya. Jadi bijak-bijaklah menggunakan power. Selain menghemat listrik, juga menghemat dompet kita. Karena pada prinsipnya semakin besar powernya, berarti peralatan yang kita harus disediakan kan lebih banyak, lebih mahal ya. Apakah memang teman-teman berpikir hanya untuk ngobrol menggunakan power 100 watt padahal cuma beberapa kilo dari kita, kan nggak bijak ya. Jadi gunakanlah power sebijak mungkin biar ekonomi kita oke, pesawat pun akan awet. Begitu. Contohnya seperti apa? Ini dia contohnya. Roger, betul Mas Slamet, kotor frekuensinya, malah saya dengar ada yang ngelagu ya gitu Mas, ada yang melagu
Pokoknya saya udah males saya nggak ini lagi, nggak naik gitu Mas, ganti. Didengerin ada yang karaokean di sini kan, ke karaokean lama sekali begitu. Naik ke yang Ini itu, menggunakan power 388, yang nggak dia efektif sama. teman-teman ya. Berisik sekali, kepleteran balapan ada wajibnya kedengaran di situ. Naik lagi ke 366 sama. Roger, iya Mas Slamet. Kita Mas Slamet, dari saya ke Anda teh ada 5 kilo apa lebih gitu Mas Slamet? 5 kilo sih lebih lah Om. Dari tempat Om Yudi sampai ke sini 5 kilo lebih Om. Oh iya, betul. Yang ketujuh, jangan bermain ataupun menggunakan frekuensi sembarangan teman-teman ya. Kalau teman-teman pengguna menjadi anggota Rapi, ya pakailah di frekuensi 142 sampai 143 600. Kalau Rapi di situ pergunakan. Kalau Anda anggota Orari, pergunakanlah di frekuensi 144 sampai 148 kalau nggak salah ya. Maaf ya, koreksi ya kalau saya salah. Nah, pergunakan frekuensi gitu. Adapun frekuensi kolong ya, dari ke 140 sampai 142 nih seperti ini. 192 ini kan kolongan teman-teman ya. Ini untuk belajar ya silakanlah. Tapi nanti buat rekan-rekan yang sudah punya kosen, alangkah baiknya mendapati alokasi frekuensi yang telah disiapkan. Ya. Biar tertib teman-teman. Terus yang ke-8, karena rekan-rekan belum memiliki kosen, rekan-rekan jangan seenaknya menggunakan frekuensi teman-teman. Jangan. Karena memang frekuensi kosong, kedengeran nggak ada ya. Tiba-tiba teman-teman main di frekuensi yang dipergunakan oleh polisi. Di kepala 15, 16, bahkan 17. Atau bahkan 13, itu airband kan. 11 itu jangan. Nanti bisa mengganggu komunikasi yang lebih urgent. Taruhlah nanti rekan-rekan ngebreak di 11 atau 13, ternyata dipakai oleh pesawat lagi komunikasi sama bandara, kan ribet teman-teman ya. Kita bisa ditangkap, nggak boleh di situ. Pergunakan alokasi frekuensi yang telah disiapkan. Ya, saya kasih contoh frekuensi ini teman-teman ya. Ini adalah frekuensi dari jawatan kereta api di lokasi saya. 9A 5703 lengkap 21 kopi nyala. Kopi wajib. Sero 120 langsung 03 lengkap 91 siang malam lampu kawin menyala. Di kopi jero. Ke-9 atau keberapa ya? Ke-9. Kita tidak boleh berbicara yang mengandung politik. Jadi begini loh teman-teman, banyak yang salah arti. Apakah kita betul tidak boleh bicara politik di frekuensi? Boleh, silakan. Kita kritisi politik yang ada di kita. Kita ngomongin tentang politik itu hak warga negara loh, diatur oleh undang-undang, silahkan. Berbicara politik sesuai dengan fakta, data, tidak menghujat. Itu politik silahkan, karena kita dijamin oleh undang-undang untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Jadi yang dimaksud dengan politik di sini gini teman-teman, jangan salah arti ya. Contohnya di Tasikmalaya lagi ada pemilihan wali kota. Saya seorang breaker, saya dekat sama calon A. Nah, saya di frekuensi mengarahkan rekan-rekan untuk memilih A di frekuensi teh. Woi, pilih nomor A ya, nanti gini. Nah, itu nggak boleh, mengarahkan. Kalau kita bicara politik mah ya ngebahas soal perkembangan politik Indonesia nggak masalah, asal tidak hoax, asal tidak fitnah. Yang tidak boleh itu bicara politik mengarahkan orang untuk memilih salah satu calon, ataupun menghujat, mengarahkan orang untuk membenci negara, memberikan pemahaman yang sesat, menjelekan Pancasila, undang-undang. Nah, itu baru tidak boleh.
Ya, kalau kita ngomongin politik mah boleh-boleh saja, silakan berpolitik, nggak masalah, nggak ada yang salah. Tapi mengarahkan tidak boleh. Itu maksudnya. Terus yang terakhir yang saya tahu teman-teman ya, yang mudah baperan di frekuensi. Karena namanya frekuensi kan setiap orang berbeda, ekonominya berbeda, status pendidikannya berbeda, terus budayanya berbeda, adat istiadatnya berbeda, kebiasaan berbeda, banyak perbedaannya lah. Kadang-kadang si A mah bercandanya kampungan ya, kadang si B mah bercandanya pengen dihargai terus, gak mau egois, gak mau kalah gitu. Ada berbagai macam tipe orang lah. Jadi kita pandai-pandailah milih frekuensi, pandai-pandailah milih rekan obrolan kita ya, partner kita. Terkadang sebuah frekuensi itu belum tentu cocok untuk kita karakternya. Kadang-kadang kita selalu standby di frekuensi 3 contohnya. Kenapa? Karena orang-orangnya enak-enak, sopan-sopan. Kita nggak mau di frekuensi 7 karena apa? Karena mungkin orang-orangnya kasar-kasar ataupun kurang baik lah. Jadi pandai-pandailah mencari partner di frekuensi. Ingat, jangan baperan ya. Kalau kita mau bercanda, kita harus mau dibercandain orang lain. Kalau kita mau ngisengin orang lain ya kita pun harus siap disengin, jangan ngena sabelah ya. Ya gitulah hal yang tidak boleh dilakukan di frekuensi teman-teman ya. Ada apa lagi ya kira-kira ya? Kalau ada silakan ditulis di kolom komentar. Oh ya, ini sekali lagi saya contoh-contoh tadi itu adalah contoh-contoh teman-teman saya semua ya. Itu saya setting supaya berlaku seperti itu, biar teman-teman mengerti apa yang saya ucapkan. Langsung bisa teman-teman lihat prakteknya seperti apa. Jadi itu semata-mata rekan-rekan saya yang saya minta demikian. Oke. Begitulah teman-teman, silakan jadi breaker yang baik, menjadi breaker yang disegani orang lain, yang setiap obrolan kita itu ada manfaatnya, kita selalu sharing, kita selalu berbagi dengan yang lain. Jangan sampai kita menjadi breaker yang nyebelin ya, di pikak gagal ku batur lah, janganlah ya. Jangan lupa yang belum punya kosen silakan masuk Rapi atau Orari, sama saja, dua-duanya berizin, cuma dua organisasi yang berbeda cara pandangnya, berbeda tujuannya, tapi sama-sama dua-duanya adalah organisasi yang diakui oleh negara Indonesia. Kalau Orari lebih ke mendunia ya, kalau Rapi lebih ke nasional. Baik, terima kasih. Saya Yengki Datawan Data Brapo Julu, Juliet Julu 10 Eko Charlie Hotel. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.